Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah terdapat dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 halaman 143. Kisahnya adalah suatu hari seorang alim bermimpi bertemu dengan para ahli kubur. Dalam mimpinya ia melihat para ahli kubur sedang berebut dan memungut berbagai macam bingkisan yang berserakan. Tak lama kemudian ia melihat ada satu orang yang sedang duduk acuh, tidak tergiur sama sekali dengan berbagai barang berharga yang sedang diperebutkan tersebut. Orang alim ini pun dibuat heran dan penasaran. Mengapa Anda diam saja, tidak seperti mereka yang mengambil barang-barang itu? Tanya sang alim kepada orang tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, ia langsung menjawab bahwa mereka yang sedang sibuk itu sedang mengambil paket kiriman dari umat Islam yang mendoakan ahli kubur berupa bacaan Al-Quran, sedekah dan doa. Saya sendiri tidak butuh bingkisan itu, sebab saya sudah punya semuanya, jawab laki-laki itu dengan mantap. Dari mana Anda bisa mendapatkan barang-barang itu? Tanya sang alim yang tambah penasaran. Saya mempunyai anak yang berjualan kue di pasar. Setiap hari dia selalu mengirimkan bacaan Al-Quran dan doa kepadaku, jawab orang itu. Tidak lama kemudian, sang alim ini terbangun dari tidurnya dan semua yang terjadi dalam mimpinya itu sangat jelas, teringat. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi pasar dan mencari seseorang yang menjual kue. Berangkatlah sang alim ini menuju ke pasar yang telah disebutkan dalam mimpi itu, dan tidak perlu waktu lama untuk menemukan penjual kue di sana. Firasat orang alim ini semakin kuat ketika melihat mulut penjual kue ini tidak henti-hentinya bergerak seperti sedang membaca sesuatu. Saya melihat mulut Anda dari tadi tidak berhenti bergerak. Kalau boleh tahu, apa yang sedang Anda baca? Tanya orang alim itu. Oh, saya sedang membaca Al-Quran dan dikirimkan khusus untuk orang tuaku yang sudah meninggal, jawabnya. Jawaban itu cukup memuaskan sang alim, sebab apa yang disampaikan penjual kue itu ternyata memiliki hubungan dengan mimpi yang dialaminya kemarin. Beberapa waktu kemudian, sang alim ini kembali bermimpi sebagaimana sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat orang yang dulu hanya duduk manis, sekarang juga ikut memungut bingkisan dengan para ahli kubur lainnya. Sang alim tak sempat berkomunikasi, sebab orang itu terlihat begitu sibuk. Ketika sudah bangun dari tidurnya, sang alim ini sedikit kebingungan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali menemui sang penjual kue di pasar. Namun saat sampai di pasar, sang alim tidak menemukan penjual kue itu, sebab menurut informasi yang didapat, penjual kue yang waktu itu selalu membasahi bibirnya dengan membaca Al-Quran ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya, sang alim pun menyimpulkan bahwa orang yang di mimpi pertama hanya duduk manis, kemudian di mimpi kedua sibuk berebut bingkisan itu, ternyata sudah tidak lagi mendapat kiriman doa dari anaknya. Zikir yang berisi doa dan bacaan ayat Al-Quran atau juga sedekah yang dilakukan orang hidup kemudian dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, sesungguhnya bisa sampai dan memberi manfaat bagi ahli kubur. Orang tua merupakan sosok yang paling berpengaruh dan berjasa dalam kehidupan banyak orang. Menjaga sejak berada di dalam kandungan hingga merawat sampai tumbuh dewasa merupakan jasa-jasa orang tua yang tidak akan pernah bisa dibalas. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, berbakti kepada orang tua merupakan suatu kewajiban. Mulianya kedudukan orang tua dalam Islam tergambar dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, terlebih ketika orang tua telah meninggal dunia, dengan cara mengirimkan pahala bacaan dari Al-Quran ataupun zikir khusus untuk kepada orang tua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Tuhanmu memerintahkanmu agar kamu tidak menyembah kecuali kepadanya dan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Kemudian dalam salah satu hadis, Nabi SAW pernah ditanya, Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Kemudian beliau ditanya kembali, apalagi amal yang paling dicintai sesudahnya? Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Berbakti kepada kedua orang tua tidak mengenal waktu, baik ketika orang tua masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal. Seseorang muslim wajib untuk berbakti dan terus berbakti kepada kedua orang tua.
Meski kedua orang tua telah tutup usia, bukan berarti kita berhenti mendoakan mereka. Justru di saat itulah kedua orang tua sangat menantikan doa dari anak-anaknya sebagai penolong dan juga amalan yang tak pernah putus. Memberikan doa untuk orang tua yang sudah meninggal wajib dilaksanakan bagi anak-anak yang ditinggalkan. Begitu mulianya kedudukan orang tua dalam Islam, sampai membuat siapa saja yang durhaka kepada mereka, maka dosa besar yang akan menjadi balasannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maukah kalian kuberitahukan tentang dosa besar yang terbesar?" Maka para sahabat mengatakan, "Tentu mau, wahai Rasulullah." Maka beliau mengatakan, yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya dilakukan ketika mereka hidup di dunia. Saat mereka telah meninggal pun, kita tetap diperintahkan untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata, "Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu ada datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?' Nabi SAW menjawab, 'Iya, masih tetap ada bentuk berbakti kepada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahmi ataupun kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya.'" Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kita juga tahu bahwa salah satu amalan yang akan terus mengalirkan pahala meskipun seseorang telah meninggal adalah doa dari anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Doa untuk orang tua yang sudah meninggal dari sang anak inilah yang dikatakan dapat menjadi penyelamat dan juga sesuatu yang dinanti oleh orang tua ketika mereka telah meninggal dunia. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Adapun doa untuk orang tua yang sudah meninggal, yaitu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Ada juga doa yang bisa dibaca untuk orang tua yang sudah meninggal untuk memohon ampunan dosa bagi mereka. Allahumma firli zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan ikutkanlah di antara kami dan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, berilah ampunan dan balas kasihanilah, karena Engkaulah Tuhan yang lebih berbalas kasih dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Selesai membaca doa untuk orang tua yang sudah meninggal, ada baiknya diakhiri dengan doa sapu jagat, salawat Nabi, dan surah Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang artinya, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungi kami dari siksa api neraka. Maha suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan dari segala yang mereka gambarkan. Semoga kesejahteraan melimpah untuk para rasul. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan inilah sedikit kisah yang terdapat dalam salah satu kitab I'anatul Talibin, yaitu
pahala akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang selalu dibacakan oleh anak, terutama anak yang soleh. Dan juga dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang bahwa apapun doa, sedekah, ataupun kebaikan lainnya yang dilakukan oleh anak dan diniatkan kepada orang tua yang sudah meninggal, itu sampai. Dan bahkan doa untuk orang muslimat yang sudah meninggal dari orang lain, juga bukan dari keluarga, itu juga akan sampai. Mudah-mudahan dari kisah ini dan video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah juga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.